waktu ada wraps, padang wraps kayak gitu. Kemarin ini kuning semuanya, sekarang jadi putih. Bunganya jadi putih, dia vivid. Ja. Kemarin ini kuning semua loh guys. Sudah sampai guys. Bahasa Swedianya kalau kita udah sampai, kita bilangnya Nu är vi framme. Semoga sepi, nggak ada orang. Parkering här. Ya, det är banyak orang. Fuck. Panas banget guys, 24 derajat di luar. Ternyata lumayan banget rame. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, memang lagi musim liburan sih, liburan musim panas. Jadi ya wajar lah rame. Kalau pas winter, pas aku berenang di air es gitu, sepi banget, kebalikan. Waktu aku nyemplung di air beku bulan apa ya? Bulan Februari kayaknya di situ tuh. Sekarang hanya air. Waktu bulan Februari itu aku jalan. Sekarang hanya air, nggak mungkin bisa ya. Aku mau nyemplung, mau ngecoba sedingin apa sih airnya. Masalahnya masih 24 derajat. Pasti masih dingin. Cobain airnya guys, karena aku langsung mau udah cukup, udah dingin, udah seger tapi. Dan guys, aku sekarang udah di rumah lagi. Sekarang kalian lihat sendiri, aku agak gelap kulitnya, semakin hitam kalau kita bilang. Kalau di Swedia itu mereka bilang kamu semakin coklat dan mereka senang banget. Padahal aku di bawah sinar matahari tadi hanya beberapa, mungkin hanya setengah jam atau 1 jam. Dan aku nggak duduk di sinar matahari kayak gitu langsung. Aku duduknya di bawah pohon, tapi tetap aja jadi agak gelap kulitnya guys. Dan guys, seperti yang kalian lihat di langit masih terang guys. Dan ini sudah jam 9 malam guys di Swedia.
Ini adalah malam musim panas yang mana terangnya itu sampai sampai jam tengah malam ya, walaupun nggak terang seterang ini seperti maghrib kayak gitu, tapi masih bisa ngeliat di luar dengan jelas atau nggak gelap banget gitu. Tapi kalau kalian misalnya pergi lebih ke utara di Swedia atau di daerah Kiruna atau yang paling atas kayak gitu, itu guys jam 12 malam seperti sekarang ini, terang seperti ini nih. Hebat ya, aku belum pernah ke sana, tapi suatu hari mungkin, karena lumayan juga jaraknya. Lumayan ya, nggak terlalu jauh, tapi dari ujung ke ujung istilahnya kayak gitu. Karena di Örebro ini kotanya agak di tengah ya. Kalau yang aku bilang ke utara itu agak naik ke atas kayak gitu guys. Dan guys, aku juga mau cerita nih. Aku bakal tinggal di sini hanya sekitar 1 bulan lagi karena aku akan pindah. Nih guys ya, aku liatin ke kalian. Di luar juga aku nggak terlalu bagaimana ya, nggak terlalu aku care gitu. Biasanya aku gunting-gunting ini guys. Biasanya aku gunting-gunting rapi gitu, tapi kali ini enggak karena ya aku bilang tadi ini akan dirombak atau direnovasi total guys. Nih, mereka udah mulai dari sini nih. Ini emang udah batas, udah deket banget. Jadi guys, pindahnya ke 2 blok dari sini nih. Ini udah mulai direnovasi. Jadi next adalah apartemen aku yang ini, dan semuanya akan dirubah atau dibongkar, diganti lantainya, diganti dinding, diganti porselinnya dalam dapur, kamar mandi, segala macem diubah, hanya rangka bangunannya aja yang nggak dirubah. Dan biasanya kalau direnovasi kayak gini ya, harga sewanya itu makin naik guys. Sekarang bayarnya itu sekitar 6.500 crown per bulan, itu sekitar ya hampir 9 juta atau sampai 10 juta kayak gitu kalau dirupiahin. Dan nanti kalau pindah di sana karena direnovasi ya, makin baru, segala baru, jadi otomatis makin naik harga sewanya, dan itu bakal per bulannya sekitar 9.600 crown atau sekitar 14 juta per bulan. Dan guys, karena ini bukan kemauan kita untuk mau direnovasi, memang ada kebijakan kalau di Swedia itu kalau bangunannya udah mencapai beberapa tahun kayak gitu memang harus direnovasi ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini bukan karena kehendak kita, jadi kita itu mendapat diskon guys, 20% selama 3 tahun. Jadi kan lumayan ya, jadi nggak bayar full gitu, hampir sekitar 14 juta per bulan. Jadi sekitar 20% selama 3 tahun, lumayan juga untuk ngerasain kalau worth it nggak tinggal di daerah sini dengan harga segitu. Jadi untuk dites istilahnya. Kan aku masuk dulu. Nah, sekarang aku masuk lagi guys. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, aku bakal pindah akhir bulan ini, bulan Juni. Dapat kuncinya sekitar tanggal 29 Juli maksudnya, bukan Juli. Sekarang udah masuk bulan Juli. Dan guys, karena nih aku ngobrol soal apartemen atau tempat tinggal, sebenarnya di Swedia itu cukup mahal loh untuk nyewa apartemen. Jadi istilahnya itu setengah gaji, istilahnya itu larinya untuk ngebayar tempat tinggal. Mahal banget kalau di Swedia. Aku juga nggak tahu kenapa, lumayan mahal. Jadi sebagian uang itu habisnya untuk biaya ya kayak gini, kayak yang untuk bayar apartemen ya. Mungkin ada baiknya untuk beli rumah atau beli apartemen katanya, untuk lebih ke depannya, tapi ya masih 50-50 atau masih banyak pertimbangan untuk beli atau enggak gitu, karena juga ya banyak plus minus. Kalau misalnya kita ini nyewa guys, itu kalau misalnya ada apa-apa tinggal kita telepon, mereka langsung datang dan ganti baru guys. Tapi kalau kita misalnya
beli apartemen atau rumah ya, villa kayak gitu, kalau ada apa-apa ya semuanya dari kantong kita sendiri atau for sharing kayak gitu. Jadi ada 50-50. Dan tentu saja guys, keuntungan dari kalau beli sendiri itu akhirnya akan menjadi milik kita ya, akan menjadi milik kita. Dan kalau misalnya nyewa ini kan kita kan nggak sembarangan semau gua gitu. Kalau misalnya kalau ngecat dinding atau mau ganti ya apa gitu, harus ngomong sama yang punya, atau ini yang punya sewa ini adalah memang pemerintah atau Rebrokomun yang punya. Ada yang private, ada yang pemerintah. Milihnya pemerintah karena ya bagus juga aku bilang, dan uangnya itu yang kita sewakan untuk pajak gitu. Jadi kita bayar ke pemerintah untuk ngasih pajak kembali ke pemerintah gitu guys. Jadi guys, bunga mawar ini akan aku potong, bunganya akan aku masukkan dalam pot karena untuk menikmati saat-saat terakhir di apartemen yang aku sayangin ini, yang favorit aku istilahnya ini apartemen. Aku bener-bener betah banget tinggal di sini, tapi ya mau diapain lagi, terpaksa pindah karena memang ya sebagian daerah sini juga yang tinggal di daerah sini memang semuanya terpaksa istilahnya. Ada yang pindah ke tempat yang lain karena mereka nggak mampu ya untuk bayar sewa karena terlalu mahal. Ada yang tetap kayak aku gini, tetap sampai tinggal di sini sampai apartemen yang baru selesai. Jadi guys, aku itu udah dapet nomor apartemen yang baru, udah milih segala macam aku mau, misalnya lantainya warna apa, terus dindingnya warna apa untuk dapur sama kamar mandi segala macam. Dan juga aku request kalau ada kayak teras gitu dikasih kaca, jadi bagus banget. Aku exciting juga untuk pindah tempat baru, tapi we will see, karena seperti aku bilang tadi, aku seneng banget dengan yang kayak gini ya, tertutup guys, hijau, orang lewat nggak lihat, jadi bener-bener kayak ya kesannya itu lebih sendiri gitu. Itu yang aku senengin, nggak ngeliat orang lewat-lewer kayak. Atau kenapa aku jadi mulai kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kita ngeliat orang banyak kayaknya enak, ada yang mau jualan teng bakso gitu. Kalau di sini kan nggak ada, jadi enaknya ketutup gini guys, lebih private, bener nggak? Iya, jadi guys, terima kasih banget udah nonton vlog aku sampai selesai. Dari tadi siang spontan banget berenang di Danau Onaboda karena ya hari ini pas libur, dan ya why not lah berenang atau nyemplung sebentar walau hanya beberapa 1 jam kayak gitu, nggak apa-apa. Dan aku juga sempat cerita ke kalian kalau ini apartemen ini, kalian sebagai saksi kalau aku bakal kangen banget dengan apartemen ini karena guys 3 minggu lagi harus pindah. Ya pindahnya nggak jauh sih, hanya 2 blok dari sini atau ibaratnya sekitar 100 meter. Jadi ya kenang-kenangan juga ya di apartemen ini buat aku jadi sedih ya. That's life guys, nggak ada yang kekal. Oh ya guys, semoga kalian suka vlog-vlog aku tentang kehidupan di Swedia. Buat ngikutin terus kehidupan di Swedia kayak apa, jangan lupa nih di subscribe buat update terus kehidupan di sini. Yang mana guys, memang tujuan aku untuk berbagi kehidupan di Swedia itu kayak mana, dan setidaknya kalian tuh mendapat pandangan, atau yang kalau pernah ke Swedia juga terkangenin kehidupan di Swedia itu kayak gini gitu. Oke deh guys, sampai jumpa seperti biasa minggu depan, dan tetap keep safe ya. Tetap keep safe karena masih dalam suasana COVID atau masih dalam suasana corona. Jangan lupa di subscribe sekali lagi buat ngikutin. Makasih yang udah subscribe, dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Di subscribe, di like, di komen ya guys. Dan dah.